Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, halo semuanya. Perkenalkan, saya Agni Dina Maripa. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan saat ini saya ingin mewawancarai seorang pengusaha dari Indramayu. Dan langsung masuk saja. Oke, baik Bapak. Perkenalkan, saya seorang mahasiswa dari Telkom University dan saat ini sedang ada tugas kelompok dari kewirausahaan yang mana saya akan mewawancarai dan menganalisis mengenai kepemimpinan gitu dari seorang pengusaha. Baik, langsung masuk saja. Boleh Bapak sebelumnya ceritakan dulu nama Bapak, usia, asal, dan juga Bapak sedang memegang bisnis apa atau usaha apa saat ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan juga nama saya Arfah Hamzah. Usia saat ini 40 tahun. Usaha apa kira-kira yang saat ini sedang Bapak bangun? Yang saat ini sedang dijalani ada tekstil, terus supplier untuk kebutuhan screen printing, ada rumah makan juga, percetakan juga, lalu ada ATK juga. Sementara itu. Wow, luar biasa banget ya, ternyata bukan cuma satu usaha, kedua usaha aja, tapi banyak usaha gitu yang sedang Bapak ini pegang. Baik, selanjutnya kira-kira apa latar belakang pendidikan yang saat ini Bapak miliki? Latar belakang pendidikan sebenarnya saya tuh di diplomat, tapi jurusannya seni musik. Oh, seni musik ya, Pak? Musik sebenarnya, cuman kita anggap aja lah pendidikan latar belakang terakhirnya SMA saja lah, karena ada tiganya nggak tuntas. Oh. Baik, ini menarik ya teman-teman. Jadi bapaknya ini ternyata dari jurusan seni musik gitu. Kemudian terjun dalam dunia bisnis gitu. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan tertentu gitu yang kira-kira mendukung usaha saat ini? Kalau untuk pelatihan sih sebenarnya tidak ada ya, cuman kalau untuk ngumpul atau bareng-bareng komunitas itu sering. Oh, jadi dalam komunitas sharing-sharing gitu ya? Betul, ada sharing, ada juga tukar pendapat, gagasan, dan sampai ke ide-ide yang bakal dicerna sama kita-kita di kampung juga. Kalau boleh tahu nama komunitasnya apa gitu? Kalau untuk usaha di bidang persablonan, screen printing itu ada Sensasi Seniman Sablon Indramayu, itu 80% untuk vendor-vendor sablon termasuk di dalamnya. Selanjutnya, kira-kira apa alasan utama Bapak ini terjun dalam dunia wirausaha atau bisnis ini? Alasannya ya untuk survive gitu sih, karena saya orangnya nggak menutup hal baru. Jadi kalau dulu memang bermusik, cuman sepertinya nggak ada jalan yang sesuai, nggak ada jalan yang lancar di bidang tersebut. Akhirnya saya memutuskan buat ya mencoba aja untuk di bidang bisnis. Kemudian selanjutnya, apa motivasi terbesar Bapak dalam mendirikan usaha yang sekarang Bapak pimpin ini? Kebetulan kalau dulu masih sering bermusik, udah tahu jalannya kurang mulus, akhirnya saya berusaha untuk pindah di dunia bisnis. Sementara itu sih masih biasa aja dalam proses belajar. Tapi setelah mempunyai keluarga, alasan yang paling utama mendirikan bisnis untuk lebih maju ya keluarga. Keluarga motivasinya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak menyusun strategi jangka panjang agar tujuan bisnis Bapak itu bisa tercapai? Yang sudah dijalani sih, yang utama itu kita harus bisa bangun network. Relasi networking itu penting ya Pak ya. Selanjutnya, dalam menghadapi masalah, bagaimana Bapak ini menentukan pilihan dan juga mengambil keputusan yang terbaik gitu. Pasti kan bakal ada kendala gitu ya dalam menjalani usaha gitu. Kira-kira bagaimana Bapak mengatasi? Kalau untuk mengatasi segala kendala-kendala masalah itu ya, karena permasalahannya nggak selalu sama, jadi ya secara garis besarnya ketika ada kendala dengan internal di perusahaan, ya tetap jalin komunikasi yang baik sama rekan-rekan tim. Oke, dan selanjutnya adalah apa cara Bapak memotivasi tim agar mau mendukung keputusan yang Bapak ambil? Yang pertama, makan-makan. Makan, betul lagi. Kita Makan, harus bangun bonding dulu ya sama bonding karyawan. dulu sama karyawan. Kalau saya sih lebih senang menyebut mereka itu tim, bukan karyawan. Senang menyebut mereka itu tim. Karena bagaimanapun kesuksesan atau keberhasilan perusahaan yang saya bangun dengan keluarga ini ya atas dasar kerjasama dengan tim. Luar biasa banget ya. Kalau untuk apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara Bapak bisa memotivasi tim agar mau mendukung keputusan yang Bapak ambil? Oh ya, kalau untuk mengambil keputusan sih jelas hanya mengkomunikasikan saja kepada tim. Tapi memang kadang karena kita bentuknya tim, saya membentuknya tim bukan karyawan, jadi mereka juga kadang mengasih masukan juga. Oke, Jadi kita sering-sering sharing. luar biasa banget. Selanjutnya, bagaimana Anda menciptakan atau mendorong inovasi dalam perusahaan? Kalau untuk mendorong inovasi berkala sih itu mah ya, melihat ke perkembangan, karena di bidang persablonan itu kan screen printing kan kita bisa ngelihat brand-brand apa aja sih yang ada di pasaran saat ini. Nah ya itu mungkin kita bisa ikut selama belum ada inovasi yang signifikan, mungkin kita ngekor dulu, ikut perkembangan dulu seperti itu aja. Jadi jangan sampai kita ngikutin apa yang lagi tren di kalangan fashion. Selanjutnya adalah apa langkah Bapak untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan tim? Untuk menjaga komunikasi ini kayak gimana sih gitu biar kita tetap selalu satu jalan, satu tujuan sama tim? Kalau untuk itu sih ya berjalan sesuai ini aja sih, jalan sesuai porosnya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang perlu dikomunikasikan dengan rekan-rekan tim, kita komunikasikan langsung. Dan setiap ada masalah apapun juga sebenarnya kayak teman-teman rekan-rekan tim itu ya langsung saja dikomunikasikan ke kita. Berarti kalau aja gitu. Yo. Oke.
Selanjutnya bagaimana cara Bapak ini menentukan tujuan yang jelas bagi tim gitu agar satu visi satu misi dengan tim Bapak? Ya, kalau untuk tujuannya tetap satu, tujuannya kita bisa bareng-bareng survive di era-era yang susah payah ini, di mana zamannya uang bertahan hidup dengan uang modal yang harus diputar seperti itu. Nah itu paling ya harus menyatukan visi kita satu tim itu untuk gimana caranya kita survive, gimana caranya kita bisa berkembang, gimana caranya kita harus bertahan untuk tetap bisa saling sama-sama menguatkan, sama-sama menguntungkan. Jadi lebih ke saling memotivasi gitu ya. Selanjutnya apa bentuk apresiasi yang biasanya Bapak berikan saat tim bekerja dengan baik? Apresiasinya sederhana, uang jajan gitu. Sederhana aja sih kalau kita di sana mah. Di Indramayu mah nggak ada yang rewel gitu kan. Jadi ya pengertiannya kita aja lah gitu mah. Kayak ngasih aja gitu. Tapi tanpa apa ya istilahnya menutupi di rekan-rekan tim yang lain enggak. Ketika kita ada rezeki lebih, semua tim kebagian semua. Wow, keren banget ini teman-teman penampilannya. Selanjutnya adalah bagaimana Bapak ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dan nyaman bagi lingkungan sekitar Bapak. Barangkali apakah ada pernah kejadian yang sampai ada pukulan, senggol-senggolan? Ada atau nggak ada? Kalau untuk kejadian seperti itu alhamdulillah nggak ada. Cuman antisipasinya ketika kita mempercayakan kepada tim untuk mengelola, terutama untuk bidang keuangan, itu kan riskan. Artinya kita juga tidak boleh sepenuhnya percaya kepada tim untuk bisa mengelola itu. Tetap kita harus pantau. Artinya mengurangi resiko kehilangan misal, ataupun kalau soal keuangan barangkali ke barang-barang stok segala macam kita harus sering kontrol juga. Nggak bisa yang namanya kita pasrahin semua ke tim, nggak bisa. Kita harus kontrol semua. Itu harus benar-benar dikontrol gitu, agar tidak ada yang namanya apa tadi? Adanya perkelahian dan lain sebagainya. Ya itu kecemburuan atau kerugian lah untuk kita semua. Sebenarnya kalau boleh tahu Bapak ini tipikal pemimpin yang ngasih gap sama karyawannya, sama teman-teman timnya, atau nggak usah ada gap gitu? Kalau untuk gap sih nggak kayaknya. Nggak ada. Nggak ada gap gitu ya? Nggak ada. Okay. Selanjutnya seperti apa cara Anda memberikan tantangan yang realistis untuk tim? Kayak menampar bahwasannya kayak pelanggan tuh pengennya kayak ini gitu, pelanggan pengennya cepat-cepat gitu, nggak mau yang lama-lama gitu. Kemudian gimana cara Bapak tuh menjelaskan bahwasannya ada realitas seperti itu pada tim Bapak gitu? Kalau untuk tim saat ini sih, alhamdulillah semua sesuai prosedur dan jadwal. Artinya ketika ada customer membutuhkan jasa kita atau sedang berada di lingkungan kita, kan kita punya schedule dari orderan pertama ke orderan kedua itu ada jangka waktu yang harus ditempuh. Nah itu kita sesuaikan, sepakatin itunya dulu. Itu biar tidak istilahnya kayak mempekerjakan tim itu porsir gitu kan, enggak juga. Jadi kita harus sesuai jadwal. Jadi paling enggak ada schedule yang sudah ditentukan. Artinya ketika ada customer yang meminta ingin cepat, memang tim juga saya mengkomunikasikan ke tim. Sanggup tidak? Karena bukan saya sendiri kan, ada tim. Bareng-bareng gitu. Tapi kalau timnya mampu, kita harus selesaikan semuanya dalam jangka waktu tersebut. Oke, siap. Seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini hanya 10-20% lah kalau untuk kegagalan estimasi waktu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya bagaimana Anda memberi feedback agar karyawan tahu apa yang harus ditingkatkan gitu, buat evaluasi karyawan agar bahwasannya itu kayak nggak sakit hati gitu dengan apa yang Bapak evaluasi gitu? Nggak ada sih. Sementara yang kita jalanin mah selama komunikasi kita tetap terjaga, alhamdulillah nggak ada yang perlu dikhawatirkan untuk hal itu. Selanjutnya bisa Bapak ceritakan krisis atau konflik apa yang pernah dihadapi dalam company Bapak ini? Kalau krisis-krisis seperti umum di permasalahan perusahaan sih mungkin sudah banyak yang tahu. Artinya kendalanya itu hanya kalau di bidang screen printing itu kan masalah waktu, ketepatan orderan nih. Artinya jangka waktu sekian harus jadi, ternyata molor, dan itu kan harus dikendalikan juga, harus dikontrol juga. Yang paling ekstrim itu ketika ada virus corona itu yang membuat semua lockdown, dan itu hampir saja perusahaan itu kolaps. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa survive. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Selanjutnya bagaimana Bapak mengkomunikasikan kondisi krisis atau konflik tersebut kepada tim gitu, bahwasannya kayak ada krisis tersebut tuh kira-kira gimana gitu Bapak komunikasikan kepada tim Bapak? Kalau waktu ya kan yang sebelumnya saya sebutkan tadi, kalau untuk masalah-masalah intern atau internal di perusahaan screen printing sih soal waktu orderan itu. Cuman di luar itu yang lebih ekstrim gimana nih masalah kondisi dunia pada saat itu kan lockdown semua itu kan, dan alhamdulillahnya teman-teman tim juga kita sharing lagi gimana caranya bertahan, akhirnya terbukalah jalan sampai ke online shop. Seperti itu. Jadi karena nggak ada aktivitas jual beli secara fisik ya, nggak ada jual beli, akhirnya ya kita bikin sesuatu yang bisa dijual di online seperti itu. Wow, keren Gimana banget aja sih caranya? Wow. Dari masalah ternyata ada sebuah solusi baru gitu yang bisa dikembangkan lagi. Ada yang namanya dua saudara online gitu, secara online, dan karena ada yang masalah tersebut itu mungkin kalau nggak ada masalah itu nggak bakal ada gitu yang namanya dua saudara versi online shopnya. Ya, dan sekarang kan lebih marak lagi sekarang, tahun-tahun sekarang itu kan ya kalau untuk marketplace ya, marketplace kayak gitu kan udah marak. Itu kan dulu kan masih jarang tuh. Makanya kita cari informasi, oh ternyata di
bisa juga nih caranya untuk online. Cuman yang memang dari pendapatan masyarakat juga terganggu kan waktu itu. Jadi nggak sepenuhnya full orderan, cuman masih bisa bawa kita ke bertahan sampai sekarang. Wow, luar biasa banget. Oke, selanjutnya Bapak, bisa Bapak ceritakan bentuk negosiasi yang pernah atau sedang terjadi di perusahaan Bapak ini? Negosiasi dengan Entah itu mitra maupun universitas ataupun yang besar-besar seperti itu gitu. Oh. Pernah nggak gitu yang saat ini sedang Bapak jalani, yang sedang Bapak alami dalam perusahaan gitu? pernah, dan itu berawal dari ya itu waktu corona itu. Jadi awalnya kita ini sesama brokernya, saya belanja ke distributornya langsung cash gitu kan. Kalau sekarang enggak, karena waktu itu kondisinya sulit. Sekarang bisa barang dulu, nanti setelah beberapa pekan baru bisa dibayar seperti itu, konsignasi ya. Seperti itu. Ya, udah sama seperti itu. Wow. Kemudian apa hasilnya sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan sebelum negosiasi dimulai gitu? Sesuai atau enggak gitu dengan yang Bapak negosiasikan? Pasti kan negosiasi itu Bapak tuh minta sesuatu gitu. Kemudian apakah feedback itu sesuai dengan Bapak inginkan gitu? Ya, sesuai, dan bahkan sampai saat ini. Wow. Sistemnya seperti itu. Wow, Jadi saya luar biasa. rasa sangat terbantu gitu. Kemudian pernah nggak sih Bapak negosiasi gagal atau hasilnya nggak sesuai dengan harapan, dan bagaimana cara Bapak tuh menghadapinya gitu? Gagalan sih ada ya, cuman ya kembali lagi ke permasalahannya. Kadang kan kita nggak selalu sama nih negosiasi apa yang kita jalani. Selama ini sih alhamdulillah lancar-lancar saja untuk negosiasi, kecuali sama customer kita sendiri. Kadang ya tadi yang masalah waktu itu tuh negosiasi, minta tolong dong gitu. 3 hari lagi jadinya atau apa lagi, itu ada yang nggak terima, ya mungkin saya yang harus evaluasi ke tim. Jadi mungkin lebih ke gagal negosiasi bukan sama mitra, tapi Ya, sama sama kliennya gitu, ya. sama customer. Wah. Selanjutnya bisa Bapak jelaskan bentuk networking yang pernah atau sedang dilakukan? Kalau untuk bentuk networking sih kita rutin di komunitas saja, karena mayoritas di Indramayu sendiri pekerja sablon itu ada komunitasnya yang hampir yang saya sebutkan tadi, sekitar 80% vendor-vendor sablon itu tergabung dalam komunitas tersebut. Jadi akhirnya ya jaringan kita ya adanya di situ. Oke. Kemudian apakah networking ini membantu membuka akses ke peluang bisnis yang baru gitu dari investasi ini? Apakah bisa membuka ke jalan-jalan yang baru gitu? Betul, sangat apa ya? Ya, ada. Oke, kalau untuk networking itu jelas sangat membantu ya untuk usaha kita. Kalau untuk ide gagasan ke depannya membuka peluang bisnis ke yang lain, ada juga sebagian kayak di luar konteks fashion ya, lebih ke media promosi. Oh, iya. Seperti membuat tote bag, tas, atau aksesoris lain pendukung untuk media promosi, iklan sebagainya. Itu di komunitas bisa jadi peluang juga, peluang yang baru. Oke. Selanjutnya apakah network yang dilakukan perluas jangkauan pasar nggak kira-kira? Tentu untuk network yang kita jaga ini bahkan bisa dicek seluruh Indonesia. Wow. Dari komunitas ini seluruh Indonesia terhubung. Wow, keren banget ya. Networking sensasi gitu ya. Sensasi itu terhubung di seluruh Indonesia. Ketika ada acara dari kota-kota lain juga datang ke Indramayu. Wow, keren Dari banget. kota-kota lain ada acara, Indramayu juga hadir ke kota-kota tersebut. Wow. Selanjutnya apakah networking itu membantu peningkatan brand awareness perusahaan? Kalau secara signifikan sih tidak juga kalau secara signifikan ya, tapi kalau garis besar ya sangat membantu untuk di wilayah kita sendiri. Kalau untuk seluruh Indonesia belum terjangkau ya, belum terjangkau. Oke, dan sekarang pertanyaan terakhir, apakah networking juga mendukung muncul inovasi atau ide baru di perusahaan ini? Gitu? Kalau networking yang kita ada di dalamnya ya, sepertinya ada juga sih yang bikin inovasi pembaruan tentang bisnis ini, tapi belum terrealisasikan secara penuh aja, belum dikonfirmasikan juga ke tim dan rekan-rekan yang lain gitu, tentang sebenarnya kalau rancangan sudah ada ke depannya, cuman stop bicara rancangan kita kepada publik. Oke, wah ini keren banget. Oke, kayak cukup aja pertanyaan, 30 pertanyaan teman-teman kita tanyain ke Bapak Hamzah, Bapak Arfad ya. Luar biasa banget jawabannya. Konklusi yang mungkin bisa saya ambil saat ini adalah mungkin perusahaan tuh nggak yang kita benar-benar ngasih gift antara kita dan juga karyawan. Bahkan Bapak sendiri tuh menganggap orang tuh bukan cuma karyawan aja, tapi juga sebagai tim gitu. Karena agar bisa lebih merangkul, kemudian bisa lebih bonding. Karena kalau misalkan kita mungkin gapnya besar banget dengan karyawan, mungkin juga bisa bikin karyawan malah bikin nggak nyaman gitu sama kita, dan malah bikin kita malah nggak betah gitu, ataupun yang lain sebagainya. Jadi mungkin Bapak ini mungkin lebih ke merangkul gitu, gimana caranya biar tim ini bisa bekerja bareng-bareng dalam satu misi dan agar kita tuh punya tujuan itu terwujud gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, Bapak terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak mungkin dari aku itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.